Sahabat mimbar suara rakyat official TV, luar biasa eh, kejadian yang terjadi di SMK, salah satu SMK di daerah Provinsi Jawa Tengah, dan itu ditemukan oleh Pak Ganjar Pranowo pada saat ada suatu pertemuan dengan eh, boleh kita katakan dengan siswa ya, dan siswi SMK atau sederajat begitu, dan terjadi dialog, dan di sana kemudian ada pengakuan seorang siswa atau siswi ya tepatnya, bahwa dimintai sejumlah uang dengan istilah infak, dan ini luar biasa. Coba kita simak videonya, saudara. Saya asal sekolah dari SMKN 1 Saleh. Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolahnya bayar? Bayar untuk uang gedung. Hah? Uang gedung. SMK negeri? Hah? Infak. SMK negeri? Iya. SMK? Iya. Oh, oke. Infaknya berapa? Setiap naik kelas beda. Ya, kamu berapa terakhir? 300. Oke. Ini ciri-ciri, bener ya? Ini ciri-ciri kepala sekolah bariki masalah karo gubernur iki. Wah. Kamu jurusan apa? Jurusan multimedia. Multimedia. Jadi setiap naik kelas bayar infak gitu ya? Setiap naik kelas. Setiap naik kelas bayar infak, naik kelas bayar infak. Ini Pak Bupati, kadang-kadang ini teman-teman ya, teman-teman semuanya. Ini kreativitasnya sekolah. Sudah kita larang, tidak boleh ada pungutan, ngeyel. Oh, ini bukan pungutan Pak Gubernur, infak. Ya, saya pastikan itu nanti saya suruh kembalikan itu. Ya, kalau enggak kepala sekolahnya aja yang Terima kasih, Pak. suruh berhenti jadi kepala sekolah. Geser. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Uswatun Hasanah. Selamat sore, Bu Uswatun, apa kabar? Selamat sore Mas Rehat, Alhamdulillah baik, tetap Kabar baik. semangat. Ya, terima kasih Bu Us sudah meluangkan waktu. Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, sudah memberikan tindakan tegas atas praktek pungli yang ditemukan di SMKN di Rembang ini. Setelah kemudian kita tahu yang bersangkutan kepala sekolah ini kemudian dibebas tugaskan, apa proses berikutnya dari Dinas Pendidikan atau dari Pemprov Jawa Tengah, Bu Us? Baik, terima kasih. Terkait dengan dugaan pungutan yang ada di SMK Negeri 1 Saleh Rembang, begitu kemarin ada indikasi adanya pungutan, kita langsung memanggil kepala sekolah dan langsung kita lakukan PAP, pemeriksaan, kemudian juga kita klarifikasi, kita undang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk kita mintai keterangan. Nah, sembari kepala sekolah itu kita mintai keterangan, kepala sekolah sementara dinonjobkan dan mendapatkan tugas yaitu untuk penyelesaian dugaan pungutan yang ada di SMK Negeri 1 Saleh. Dan proses itu kita beri waktu 1 bulan, jadi terhitung tanggal 12 Juli 2022 hingga 12 Agustus 2023 kepala sekolah tersebut sekarang berada di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan dugaan pungutan yang terjadi di SMK Negeri 1 Saleh. Demikian, Mas. Baik, Bu, ini kan jumlahnya yang kami dengar Rp300.000 ya per orang tua siswa begitu, sehingga totalnya ada mungkin 100 juta lebih yang Pak Ganjar katakan uangnya akan dikembalikan dana ini. Bagaimana proses pengembalian dana ini, Bu? Ya,
terima kasih. Ketika kemarin kita melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah, jadi nominalnya ini variatif ya. Ada yang 100.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000, bahkan ada yang tidak ditarik sama sekali atau tidak ada infak sama sekali dikarenakan siswa tidak mampu, sekaligus juga siswa yang sudah kelas 13. Ini ada karena SMK 4 tahun ya. Nah, kemudian kita akan terus mengawal sampai nanti apabila karena ini peristiwanya tahun 2022 ya, dan memang ini untuk penggunaannya untuk pengembangan musola, karena memang musolanya masih banyak pembenahan, namun langkah yang diambil ini salah, sehingga nanti kita yakinkan bahwa dana yang sudah masuk ini berapa, penggunaannya berapa, kemudian untuk peserta didik atau orang tua apabila nanti masih ada anggaran yang masih dibawa dari pihak sekolah, kita yakinkan harus dikembalikan kepada siswa. Sekaligus juga nanti harus ada berita acara terkait dengan pengembalian uang tersebut. Ya, ini kan setelah kejadian ini ditemukan, apakah dari Dinas Pendidikan sendiri, Bu Swatun juga akan melihat kembali bagaimana sekolah-sekolah yang lain, apakah ada pungli serupa dengan modus infak dan lain-lain? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini menjadi salah satu concern kita dari tahun 2020 ketika Jawa Tengah sudah memantapkan dirinya sebagai sekolah bebas pungutan, sekolah tanpa skat. Effort kita dalam berbagai bidang, kemudian juga pengawalan, sekaligus juga kita memberikan sebuah pembinaan, pendampingan kepada seluruh kepala sekolah, dan kita minta masyarakat juga ikut mengawasi sehingga hal-hal yang demikian ini tidak terjadi kembali. Dan kami juga ketika berita di SMK Negeri 1 Saleh ini trending, ada hal yang perlu disyukuri juga, karena mungkin dengan hal seperti ini, dengan ketegasan Bapak Gubernur dengan mengambil sikap untuk menonjobkan kepala sekolah, ini semoga menjadi pembelajaran juga untuk kepala sekolah yang lain. Langkah yang selanjutnya kita ambil tentu saja kita lakukan pembinaan semuanya untuk kepala sekolah, kemudian juga menandatangani fakta integritas terkait yang tentu saja isinya di dalamnya adalah untuk berkomitmen untuk tidak ada pungutan dalam bentuk apapun di satuan pendidikan. Oke, semoga baik Bu Swatun, semoga peristiwa ini yang terakhir dan bisa lebih kemudian sekolah yang lainnya juga bisa tidak mengikuti praktik. Nah, jadi saudara sekalian, hal-hal yang seperti ini mungkin sebaiknya jangan dilakukan dan termasuk semoga ya peristiwa ini hanya terjadi di salah satu SMK di Jawa Tengah ini, tidak lagi terjadi di daerah lain. Ya, sekarang kan ada istilah apa ya, ada dana operasional sekolah itu, dan ya walaupun juga kita nggak tahu ya apa sebenarnya motif dari istilah infak ini, apakah ini adalah sesuatu yang dibenarkan atau enggak, tapi lazimnya sesungguhnya hal-hal yang seperti ini nggak bisa terjadi dan nggak boleh terjadi lagi. Dan Pak Ganjar Pranowo ya luar biasa, benar-benar tegas ya, langsung memberi suatu sanksi, tindakan tegas, dan semoga daerah-daerah lain tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Sebab kalau itu dilakukan, maka bagaimana kemudian ada jaminan negara soal pendidikan itu sendiri. Karena cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu generasi muda dalam hal misalnya pendidikan itu harus betul-betul negara memberikan jaminan. Dan itu sudah dilakukan. Hanya saja ya masih ada hal-hal seperti ini, istilah infak dan segalanya itu ya tentu ini kita berharap jangan terjadi. Boleh terjadi lagi. Saudara sekalian, kita butuh pemimpin yang betul-betul berdaulat dengan dirinya sendiri. Karena kalau sudah berdaulat dengan dirinya sendiri, maka ya untuk membangun bangsa dan negara dengan kedaulatan itu akan terjadi dan itu akan senantiasa terwujud. Tatkala kedaulatan diri itu belum ada, belum lahir di dalam diri, maka bagaimana mungkin kita akan bisa
menjadikan daerah yang kita pimpin, kalau kita kepala daerah atau negara misalnya, kalau kepala negara dalam hal ini presiden. Nah, saya kira apa yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo ini hal yang luar biasa dan patut untuk dijadikan suatu bahan renungan. Saudara dan sahabat Mimbar Suara Rakyat Official TV sekalian, terima kasih. Silakan subscribe channel Mimbar Suara Rakyat Official TV, like, share, dan